الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustaz. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzaid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak jemaah salat subuh berilmu di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih kita rasakan, masih kita terus menjalani kehidupan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap setiap langkah kita lakukan biasa Allah Subhanahu wa taala ridho, dan kita dijadikan manusia yang berkah, menjadikan kita semakin bertambah amal kebaikan sebagai bekal kita di akhirat. Di kesempatan kali ini, insyaallah di surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika kita membaca surat ini, ada beberapa yang patut kita perhatikan. Huruf terakhir di setiap ayat ada huruf O. Ini mirip juga dengan surat Al-An'am. Seringkali huruf terakhir seperti hilang atau memang tidak dibaca. Contoh misalnya kalimat in awal asr, dan cenderung dibaca wal asri innal insana. Kalau menyambung ayat 1 dengan ayat 2, kalau menyambung wal asri innal insana. Tapi kemudian meskipun surat ini 1 dan 3 terpendek, yang terus kita sebut kembali di sini adalah bahwa akhir ayat itu bukan semata-mata maunya Rasulullah. Jadi letak akhir ayat kemudian nyambung ke ayat berikutnya, ini wahyu. Rasulullah SAW memang diperintahkan berhenti di situ. Bahkan salah seorang ulama juga di bidang bahasa dan juga atau nahwu, Imam Syibawai, diriwayatkan beliau sampai mengatakan, kalau sekiranya ini bukan Quran, niscaya aku akan mengatakan ini dibaca begini, ini dibaca begini. Contoh misalnya, kalau kita membuat satu redaksi antara subjek predikat kata kerja, kemudian predikat ada objeknya kita pisah. Setelah itu maka kita di Al-Quran terdapat ayat yang ujungnya terhenti dengan kata objeknya ada di ayat itu. Jadi misalnya al-ayat tadi, dan kau perhatikan orang yang melarang apa? Ternyata ayat setelahnya itu abdan idza shalla, yang melarang seorang hamba jika dia sedang sholat. Jadi Al-Quran berhenti ketika kita baca, berhenti di ayat sunnah. Sehingga saya sering
harus minta maaf. Kita sholat tarawih menyambung kalau kita ada kalau target supaya cepat selesai, maka bunyi keteraturan hadirnya asingnya Quran itu bisa dan bahkan bukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah SAW ketika ditanyakan bagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan dari ini besar karena yang Quran ayat-ayat dalam berarti Rasulullah membaca Quran itu satu ayat diriwayatkan menjelaskan membaca Al-Quran itu satu berbanyak satu huruf satu huruf ini bukan diejak, tapi Rasulullah SAW membaca dengan begitu jelas sifat pengucapan huruf ini sehingga tidak ada huruf yang sama. Nah, kita saking ingin mengikuti bacaan fasihnya orang asli berbahasa Arab karena semua huruf itu keluar dari ibu. Jadi ketika membaca huruf lalu seluruh huruf terdengar keluar dari ibu, maka ini sebenarnya cara merubah dan cara. Dan Rasulullah SAW merekomendasikan kepada lima sahabat untuk Quran alimu akhakum, ajarkan sahabat-sahabat kalian, saudara-saudara kalian suruh saling ajar. Kemudian khudul Quran ambillah Quran dari sahabat yang disebut adalah disebut sahabat lainnya tersebut. Jadi untuk mengajarkan Al-Quran, nah kembali bahwa pencatat Al-Quran kemudian ketika Rasulullah berhenti itu memberikan titik terakhir apa titik besar dan situ Rasulullah yang telah di kemudian menjadi nomor ayat. Poinnya meskipun kita punya nafas panjang untuk membaca surat ini dengan singkat sekali tarik nafas agar dihindari. Karena Rasulullah memang membacanya wal asr. Hurufnya terakhir ini harus terdengar. Innal insana lafi khusr, harus terdengar. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat terakhir ini yang sering klik. Wal asri. Wal asri. Terus tarik nafas maka keliru. Kalau berhenti huruf terakhirnya wal asri. Innal insana lafi khusr. Sering diajarkan ya wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina lompat lagi ke ayat berikutnya tapi mengambil satu kata saja illa. Kehati-hatian untuk tidak berhenti sebelum illa betul. Tapi kalau di akhir ayat maka jadi keliru. Contoh, jadi muka dulu biasanya. Ya, di kalimat summa radadnahu asfala safilin. Di ayat yang illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika kita ingin menyebut pengecualian illa ini tidak boleh terputus dari kata setelah. Apa? Illa itu tidak boleh terputus yang kemudian menghilangkan makna. Illa alladzina amanu, yang diinginkan ketika dibaca dengan menyambung illa adalah illa tidak terputus dari sebelumnya. Tsumma radadnahu asfala safilin, lalu kami jatuhkan, lalu kami kembalikan, lepaskan mereka semua tempat yang paling rendah. Illa cuma. Maka kalau kita ingin menyebut illa alladzina amanu, sebutkan ini kecuali.
baru berhenti, terus mulai dari illah. Tapi kalau berhentinya di illah saja, sementara kata sebelumnya adalah akhir ayat, maka yang lebih tepat adalah berhenti di akhir. Karena berhenti di akhir ayat ini sunnah. Siapa berhenti di akhir ayat? Rasulullah. Yang menghitung meletakkan di mana Rasulullah berhenti ini para sahabat yang mencatat Al-Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau roh hilang, sabr. Kalau baknya tasdid sabr, artinya tuangan. Ini kalau sabr ya sabr. Anna sababna al-ma'a sabban. Surat Abasa. Maka kita merubah kata. Yang mirip dengan surat ini tadi adalah surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Jadi harus diperdengarkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Semua kata qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr harus surat-surat favorit itu. Karena pendek, orang akrab nggak akan dipakai seperti imam. Tidak kepanjangan. Kemudian di bagian akhir hatta matla'i fajr. Fajr. Sering fajr. Fajr ini disebut di surat lain kulli fajrin amil. Takutnya ini tertukar menjadi kalimat fajr. Jadi pelosok wilayah ketika Allah SWT menjelaskan tentang perintah haji. Nabi Ibrahim disuruh azan wa azan bin nasi fil haji itu jalan. Jadi azanlah kamu wahai Ibrahim, seru manusia untuk mendatangi haji, maka mereka akan datang dari seluruh penjuru, baik menunggak dengan berkendaraan atau jalan kaki, mengikuti haji na'ami dari seluruh pelosok. Kita dulu ini kan menjadi kita tidak lagi terjadi kesalahan insyaallah. Wal asr, surat yang para sahabat radhiyallahu anhum sering menjadikannya surat berpisah, surat nasihat berpisah. Surat ini kalau dua sahabat bertemu, biasanya para sahabat ketika mereka ngobrol sebentar, ketika akan berpisah, yang ba'du ba'di surat satu sama lain membacakan surat Al-Asr innal insana sampai akhir surat seperti saling menasihati. Kalau kita habis bertemu begini berubah menjadi lebih formal kalau kita keluar. Selalu mari kita tutup acara doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis itu Rasulullah sering bacanya sambil beranjak berdiri. Jadi Rasulullah itu membacanya itu sambil beranjak selesai dari sebuah majlis. Nah, berubah ke kita itu diformalkan misalnya sebagai satu seremonial acara terakhir. Mari kita bersama. Jadi kalau habis ketemu atau bubar dari sholat Jumat kita makan saat berdiri kami Pak subhanallah. Ayo di situ momen baca. Jadi ada terdapat di akhlak Nabi SAW cara Rasulullah berdiri jalan. Yang tadi dijelaskan kalau Rasulullah bubar dari satu pertemuan itu membacanya sambil beranjak. Nah, para sahabat ketika bertemu di jalanan atau di tempat ketika mereka berpisah, surat ini menjadi surat yang saling dibacakan. Wal 'asr, ketika kita membuka tafsir tentang kalimat al-'asr, maka kita akan menemukan
beberapa makna al-asr menurut Imam Ibnu Jarir al-Qurtubi. Ibnu Jarir al-Tabari dalam tafsirnya memilih bahwa yang diwajibkan oleh beliau radhiyallahu anhu adalah al-asr adalah nama untuk seluruh durasi waktu, tidak terbatas pada waktu salat asar. Nah, kemudian salat asar sebagian menjadikan wal asri ini sebagai makna salat asar yang ketika matahari condong ke arah tenggelam, bayangan satu benda itu sama ukurannya dengan aslinya, maka ini masuk disebut dengan al-asr. Kalau kita tidak lagi jam, maka acuan untuk sholat posisi benda dari matahari berikut bayangannya. Al-asr itu masuk ketika benda ini, ketika matahari cenderung condong ke arah tenggelam, lalu bayangannya jika diukur maka sama panjang, disebut al-asr, waktu sholat asar. Di mana waktu ini beririsan antara dia merupakan akhir waktu subuh dan awal waktu asar. Jadi kalau orang ada yang sholat zuhur pas begitu terdengar waktu asar, dia mesti berbilang sholat zuhur karena dia beririsan waktu itu. Nah, kapan habisnya waktu asar? Disitulah para ulama ya, itu pertama al-asr yang kita kuliah kenal itu adalah ketika matahari tenggelam habis waktu asar. Ada penjelasan yang lebih berhati-hati bahwa waktu asar adalah ketika bayangan benda itu menjadi 2 kali lipat dari aslinya. Jadi kalau kita ambil 1 meter benda, lalu matahari itu begitu sebanding dengan benda asli yang tidak sebanding, maka itu awal waktu asar. Begitu dia 2 kali, maka habis waktu asar. Tapi kemudian penjelasan ini memiliki pembanding ketika Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang rukuk 1 rakaat sebelum matahari tenggelam. Pada sholat asar kan 4 rakaat. Rupanya dia bisa sholat 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, maka sisanya 3 rakaat dia terhitung sholat asar. Berikut juga sama dengan orang sholat subuh. Begitu dia dapat sebelum matahari terbit, maka dia terhitung sholat subuh. Ini kita berbicara tentang waktu. Nah, al-asr, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-Baqarah, "Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta." Jagalah dan peliharalah salat-salat, waktu salat-salat. Hafizu 'alas salawat, peliharalah salat-salat. Maka penggalan pertama ini masuk dalam seluruh waktu salat yang lima. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta, dan salat al-wusta. Salat al-wusta dijadikan salat yang kemudian mendapatkan penekanan. Al-wusta, hafizu 'alas salat, jagalah salat di sini disebut 5 waktu. Was-salatil wusta, dan salat pertengahan. Nah, as-salatul wusta ini sudah masuk dalam 5 salat, tapi salat mana yang dimaksud? Maka para ulama menjelaskan salat yang dimaksud adalah salat asar, karena dia berada pada pertengahan antara awal siang dan awal malam. Jadi salat asar disebut as-salatul wusta karena dia berada di pertengahan antara 2 waktu salat awal siang dan 2 waktu salat awal malam. Awal siang itu antara subuh dan zuhur, awal malam itu maghrib dan isya. Maka ketika dia berada di pertengahan, ini para ulama
namanya as-shalatul wusta yang Al-Quran perintahkan dijaga benar-benar adalah sholat isya. Pendapat ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tadi salat al-asr ka'annama mutira min malihi wa orang yang meninggalkan salat asar maka dia seperti orang yang kehilangan harta dan seluruh. Jadi yang menyebabkan kita jungkir balik kerja siang malam berpikir itu dalam membesarkan anak, membesarkan keturunan kita, bertanggung jawab terhadap keluarga, mengumpulkan harta dan seterusnya. Rasul menyebutnya akan nama mutira bin mali seperti orang yang kehilangan harta dan kehilangan keluarga. Maka sholat asar menjadi sholat yang sangat ditekankan untuk tidak sampai wal asr innal insana lafi khusr. Ketika surat ini disebut al-asr, surat ini juga disebut surat disebut juga surat wal asr. Surat al-asr, surat wal asr. Ada juga yang menyebutnya surat al-insan, berbicara al-insan. Wal asri innal insan. Yang sangat populer adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan law tadabbara an-nasu hadhihi surah lakafatuhum. Kalau sekiranya manusia mentadabburi surat ini untuk menjalani kehidupan yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya cukup surat ini untuk menjadikan seorang mukmin sempurna menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu innal insan, tentang al-insan ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mendefinisikannya terkait ad-dahr atau al-asr. Jadi karena surat ini berbicara tentang al-insan dengan modal terbesarnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu menyebutkan al-insan innamal insan bid'atu ayyam. Sesungguhnya manusia itu adalah beberapa hari saja, kumpulan hari demi hari, yang kemudian setiap kali hari ini berlalu maka bagian dari diri kita. Kalau begitu kita terlahir Allah tetapkan usia kita adalah 70 tahun, maka begitu hari berlalu, malam datang, pada hari pagi terbit, maka sebenarnya bagian dari diri kita ini habis. Waktu ketika satu persatu bagian hari berlalu, maka mendekatkan kita kepada ajal yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Maka kalau usia waktu al-asr ini kita abaikan, maka kita akan rugi. Modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia mukmin, kepada orang kafir sama. Jumlah usia waktu yang diberikan itu sama. Sama-sama diberikan usia, jatahnya berapa, maka masing-masing kita usia yang cukup untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika nanti di akhirat begitu kita dibangkitkan, begitu kita beralih kepada alam barzakh sebagai awal dari kehidupan akhirat, maka permintaan manusia adalah Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku untuk hidup. Jadi inginnya manusia ini setelah meninggal itu tahu bahwa modal terbesar setelah berpindah ke alam barzakh sebagai terminal awal kita memasuki kehidupan akhirat, penyesalan adalah ingin dihidupkan kembali. Amal ghairul ladzi kunna na'mal, ghairul ladzi kunna na'mal, berbuat berbeda dengan apa yang dulu kami buat. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan dengan kalimat ingkari, mengingkari permintaan itu. Awalam wa'amirkum, bukankah kami telah memberikan umur usia kepadamu? Awalam wa'amirkum ma
Bukankah kami cukup sudah memberikan umur kepada kalian, di mana usia umur itu cukup untuk menjadikan setiap manusia ini yang tadzakkaru belajar, mengingat, kemudian tersadar setiap orang yang mau belajar. Maka baik orang yang wafat di usia 25 tahun, belasan tahun, berpuluh-puluh tahun, maka semua usia ini sudah diberikan dengan sangat adil. Kita akan berpikir yang diberikan usia 20 tahun, 25 tahun menikah, kok dia baru usia segitu pendek, kemudian wafat. Lalu yang diberikan usia 40, 50, 60 sampai 70, 90 tahun, diberikan begitu panjang, amalnya lebih banyak. Apakah Allah tidak adil? Karena Allah SWT sudah memberikan semua usia itu cukup untuk masing-masing manusia ini beriman lalu berbuat sebagai bekal kehidupan akhiratnya. Maka innal insana lafi khusr. Kalau kita pun kata insan, saat ini definisi yang populer untuk manusia, kalau kita mengikuti ilmunya orang yang memperhatikan kehidupan sosial, maka muncul ilmu-ilmu yang sifatnya sosial, ilmu psikologi. Psikologi diambil dari kata psiko dengan logi. Ini kan ilmu yang sifatnya diamati dari hari ke hari kehidupan proses manusia ini dari usia bertambah, usia kanak-kanak, usia tumbuh remaja itu diamati. Lalu ditetapkanlah sebagai sebuah temuan yang ajib. Anak usia 2 tahun dia sudah mulai belajar berdiri, dia sudah mulai bicara, dia akan punya kemampuan gerak motorik. Terus diperhatikan tanpa mengingat dan memperhatikan bahwa ada Allah SWT yang Maha Kuasa memberikan kemampuan ini. Tidakkah kemudian orang-orang memperhatikan kenapa Nabi Isa alaihissalam berbicara di waktu kecil, menyalahi seluruh aturan yang mereka temukan secara pengamatan di dalam kehidupan manusia. Kalau diamati bahwa api itu pasti membakar, dan dijadikan bahwa api tidak mampu membakar manusia. Lalu ditetapkan kemudian dengan istilah tugas orang. Jika proses pengamatan tentang setiap individu atau insan ini di usia 40 tahun, di usia 50 tahun orang mulai muncul penyakit penyerta usia, maka akan terpikir kemana akan berobat nasib saya setelah 10 tahun dari hari ini, 15 tahun dari hari ini, ada yang terkena kanker, ada yang terkena diabetes, ada yang terkena hipertensi, terus mulai berpikir. Fisik yang menurun terus diamati. Lalu perubahan-perubahan ini disebut dengan tugas perkembangan. Ini kan sudah lumrah yang kita ketahui. Maka dirubahlah kemudian menjadi kapan apa ciri orang sehat dalam usianya. Kita yang hadir hari ini, insya Allah saya yakin dan optimis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah yang rajin ke masjid itu sehat. Rupanya sehat yang diamati oleh orang-orang ketika memperhatikan pertumbuhan insan dalam perjalanan hidupnya adalah sehat, mandiri, dan adaptif. Sehat, makan, mandiri, adaptif. Ada 4. Sehat, makan, mandiri, adaptif. Tapi kemudian sehat ini hanya diajukan kepada fisik dan hubungan sosial. Hubungan sosial yang mempengaruhi emosional. Maka kalau kita kembali nilai seorang insan terletak pada ruhnya. Ketika badan kita sehat, kemampuan kita mengingat masih sehat, masih sempurna, maka apakah jiwa rohaninya sehat? Ada satu kajian yang kemudian menjadikan temuannya adalah bahwa kalau sehat di usia akhir, di usia dominan jemaah masjid yang ke-40 tahun, penerimaan diri bahwa kita sudah tidak muda lagi, bahwa usia ayah ibu kita sudah
berlanjut di atas 70 tahun mereka berlanjut di kehidupan dunia, kita pun akan mendekat pada usia itu. Seberapakah kita menerimanya? Kalau secara kajian pertumbuhan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan khalaq huwallazi khalaqakum min dha'fin, Allah yang menciptakan kalian manusia dari awalnya lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah lemah ini dijadikan kuat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kuat lalu turun menjadi lemah wa syaibah, lalu dibarengi dengan umurnya kuat. Jadi jenggot mulai berubah warna, kepala sudah berubah warna. Ini disebut dalam. Nah, kemudian ada kata wasyaibah. Kenapa syaibah? Apa urgensi penyebutan ubah di dalam? Rupanya dalam hadis Rasulullah SAW menempatkan usia ini usia yang istimewa, usia terbaik hamba Rasulullah, umat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ayyun nasi khair, wahai Rasulullah, manusia terbaik itu kriterianya apa? Rasulullah menjawab, khairun nas man qala wa husna. Orang yang usianya diberikan panjang, kata Rasulullah, dan amalnya semakin. Maka insan di sini baik buruknya nilainya akan ditangkap dengan amal wa saleh. Pada ayat ini, man qala umruhu hasuna amal, orang yang diberikan usia panjang, maka panjang yang dimaksud adalah 40 tahun. Karena ketika Al-Quran menyebut kahil atau kabir atau syekh dalam Al-Quran, para ulama tafsir menyebutkan beragam angka usia. Yang paling mudah menyebut kata syekh atau kabir dalam Al-Quran adalah 40 tahun. Usia mana? Disinilah disebut dalam surat Al-Qaf, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika dia sampai pada kekuatan seluruh badan fisik tubuhnya sudah sempurna di usia 40 tahun, wa balagha 40 sana, sampai pada usia 40 tahun. Apa kriteria prestasi yang dicapai di usia 40 tahun? Qala, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, hadirkan dorongan senyuman. Kalau usia 40 tahun masih belum bisa bersyukur, ini minus. Auzi'ni an ashkura ni'matak an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Baktinya kepada orang tua itu tergambar usia 40 tahun. Kalau usia 40 tahun masih durhaka kepada orang tua, maka ini belum disebut matang dan sesuai dengan tugasnya dalam Al-Quran. Contohnya, wa an a'mala salihan, dan untuk beramal saleh, wa an a'mala salihan Allah. Lalu secara individu amal solehnya di sini untuk diri sendiri. Kemudian untuk lingkungan terkecil ada pada keluarganya, wa an a'mala salihan Allah, wa an Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Seorang ayah, seorang ibu sempurna dia bertanggung jawab untuk menatap bahwa tugas dia sebagai seorang ayah ibu tidak terhenti pada memberikan nutrisi makanan fisik saja kepada anak. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku dalam urusan anak keturunan. Kalau terhenti pada memberikan nutrisi makanan, kebutuhan kehidupan secara fisik semata, lalu mengabaikan rohani dari anak keturunan, maka usia 40 tahun masih punya PS. Kalau di usia 40 tahun anaknya suluk, itu paling tidak sudah usia SMP. Kalau telah menikah, ya masih SD. Kalau di usia 40 tahun masih teriak dan dengan penuh kata-kata emosi menyuruh anaknya untuk sholat, maka ada keteladanan yang minus.
Jadi usia 40 tahun Allah sebut. Barulah kemudian akhir ayat itu berujung pada taubat sempurna. Kalau usia 40 tahun belum taubat, maka ini pertanda tidak ada kebaikan seterusnya. Jadi usia 40 tahun. Maka Al-Quran ketika tadi kita kembali kepada siklus pertumbuhan, maka secara fisik kita akan dari lemah kemudian kuat, setelah kuat akan lemah. Iya, ini fitrah. Kemudian secara penurunan dari sisi usia sepuh ini, usia lanjut yang terhitung usia dewasa atau lanjut itu di usia 45, maka turunnya itu antara dua pilihan. Apakah hard landing di usia 45 alhamdulillah kena stroke dan lumpuh, atau secara fisik menurun perlahan. Secara fungsi sosial kalau kita bikin kurvanya juga akan seperti itu. Setelah berjaya di usia 65 tahun dengan jabatan tertinggi di pekerjaan, setelah itu pensiun, masih dipekerjakan Pak, itu masih bisa fungsi sosial di kantor, di pekerjaan mungkin sudah off. Tapi secara fungsi sosial ternyata masih bisa berlanjut di kepengurusan masjid, di kepengurusan RT RW, maka fungsi sosial masih bisa bertahan sebagai penasehat di sebuah organisasi, sebagai pengawas, sebagai tim ahli yang dimintai nasihat. Nah, ketika fungsi sosial ini selesai atau terputus, terhenti, orang bisa mengalami bosporos itu. Masalahnya apa? Ada di bagian akhir. Secara ruh ketika terabaikan, maka orang akan sangat mudah untuk terkena dengan penyakit sosial yang disebut bosporos. Sering saya menemukan mantan orang tertinggi di sebuah pekerjaan itu kemudian dimintakan oleh anak-anaknya, ayah saya sudah gila. Begitu saya tanya latar belakang, dulu ketika beliau masih sehat, semua orang dari turun mobil sampai masuk sampai ke ruangannya semuanya menghormat, melipat semua dengan tangan terlipat di, tidak ada yang berani apa petenteng kecapin dan. Nah, posisi yang terus semuanya hormat, begitu selesai ternyata kehilangan. Saya kajian kita BUMN itu sudah dilakukan. Jelang pensiun itu dikumpulkan, kemudian diberikan pembekalan. Nah, ternyata secara fungsi sosial ini dipastikan akan turun. Cuma turunnya itu apakah hard landing dengan menghasilkan stres, depresi, atau tidak. Maka bagaimana caranya? Kemudian fungsi ini, posisi usia ini itu bisa bertahan. Jadi ada dua tadi, secara fisik menurun itu pasti. Kemudian secara fungsi sosial diusahakan supaya dapat di atas, setelah memuncak dia bisa bertahan. Di masjid kita sembuhkan, di masjid kita tuakan, di masjid kita minta nasihat. Jadi antara kebijakan orang sepuh dengan semangat anak muda. Jadi hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Kalau ini ketemu, insya Allah aman. Bijaknya para sepuh, para orang tua menuntun anak-anak muda yang tetap mau mendengarkan yang lebih sepuh, sehingga antara keinginan masjid ini dibangun dengan program, dengan fasilitas itu akan tetap sejalan. Masjid akan menjadi ramah lansia. Secara fungsi sosial di sini kita lihat. Lalu yang terjadi, dan ini yang menjadi keunikan Islam, ketika secara rohani, secara ruh dari awal kita balik, ilmu kita, ketaatan kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Sang Pencipta, ini tidak boleh datang-datang saja lalu selesai. Yang muncul adalah ketika seorang individu mukmin itu harusnya mendekat kepada Allah sampai dia bertemu, jasadnya tertinggal, lalu dimakamkan sebagai jenazah, ruhnya terus naik kepada Allah. Rupanya ketika Rasulullah SAW di antara akhlak mukmin adalah ikramul dzikri memuliakan orang yang sudah berusia, yang cirinya muslim sudah berubah.
lantaran kedekatan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, maka dia dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah untuk dikabulkan. Maka disinilah Rasulullah menekankan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang sepuh. Karena ketika orang tua ini munkar, ketika orang tua itu mengadu kepada Allah, naudzubillah, semua kesuksesan yang dibanggakan anak-anak yang lebih muda itu bisa musnah dan hilang sekejap. Maka diletakkanlah durhaka kepada orang tua seperti besar-besar. Jadi Islam secara kejiwaan, secara rohani kita mengenal Allah SWT. Kalau tadi fisik dia pasti turun, kalau sosial kita bisa usahakan bertahan, tapi kalau secara ruh adalah mendekat, sehingga kalau di usia setelah purna kaya hati ini lebih senang dengan amal sederhana istiqomah, lalu meninggalkan semua pikiran berat yang menyelimuti istirahat dan ibadah kita, berpikir karena akan seberapa jabatan ini apakah akan kemudian bisa diwariskan kepada anak kita, berdinas di dalam pekerjaan. Berapa banyak orang yang masukkan pekerjaan anaknya ke pekerjaan yang dia tekuni, masih kepikiran cucunya nanti bagaimana, usaha yang dia bangun akan nasibnya seperti apa. Maka ketika kemudian ruh, jiwa, kolbu kita ini masih menggelayut ke dunia, maka ini ada kondisi yang tidak sehat. Dalam kajian yang kami lakukan, itu ada program Lansia Smart. Lansia Smart. Smart ini dipaksakan menjadi singkatan, tapi dipas-paskan, cocok logi. Jadi Smart, Lansia Smart, itu ada 16 pertemuan yang materinya adalah flashback kepada perjalanan hidup kita, lalu bagaimana setelah kehidupan dunia ini kita akan lewati. Smart itu sehat, maka kita butuh nutrisi. Kemarin ada bapak yang saya terkejut kalau kemarin menceritakan pas bapak saya kemarin sesat mobil di Cibubur. Ya, itu subhanallah, mudah-mudahan sehat seterusnya. Itu kan sesuatu yang naudzubillah. Mudah-mudahan selalu sehat kita ini berkah. Maka ada smart. S yang pertama ini adalah sehat. Ini kita butuh pola hidup, pola istirahat, mengenali dan menghindari resiko-resiko cedera. Karena kita tidak lagi segesit masa muda, tidak lagi secekatan waktu usia muda sehat. Ini bisa kita konsultasikan kepada para ahli nutrisi, dokter dan para medik. Nah, kemudian M ini sehat, kemudian M ini matang secara emosional, tidak lagi semangat itu tinggi dari tenaga yang dia miliki. Jadi semangat tinggi, tenaga kurang. Udah lanjut, tapi secara keinginan masih usia 25 atau 40 tahun. Kalau menyebut usia keinginan 40 tahun ini cepat malu gitu. Jadi kalau usianya usia sudah lanjut tapi keinginan masih di usia 25 dan 40 tahun, ada orang yang puber kedua, maka sehat matang ini secara emosional, secara hubungan sosial. Jadi sehat matang. Kemudian A ini adaptif, mampu beradaptasi. Orang beradaptasi dari jabatan sebagai karyawan biasa naik menjadi karyawan tetap, lalu masuk terus meningkat, orang sangat mudah untuk beradaptasi. Ini insan. Kalau di semua tahapan ini kita akan rugi, ada cara untuk tidak rugi. Maka
sehat matang. A ini adalah adaptif, mampu beradaptasi. Kalau dulu kita punya penghasilan dengan bisa mentraktir 10 keluarga dari anak dan sepupu-sepupu gitu. Begitu selesai, maka itu kurang. Yang dulunya ingin kalau ingin sesuatu maka seluruh keluarga bisa manut karena semuanya biaya dari, maka ini akan terhenti. Mampukah kita beradaptasi? Kalau dulu sholat itu lebih sering di tol di rest area, maka adaptasinya adalah setelah purna karya itu lebih sering berjamaah, lebih banyak dekat. Kalau dulu membaca Al-Quran pas malam Jumat atau ada hajatan, ada momen tertentu orang meninggal, maka membaca Qurannya semakin sering. Ini adaptasi dan punya sibuk dengan sebelum subuh sudah rapi untuk berangkat kerja ke Jakarta, maka sekarang sebelum subuh sudah siap membuka gerbang masjid. Ada ini sekitar dua. Lalu ada dua yang terakhir. R ini ridho terhadap semua yang sudah dilalui, lalu T-nya tawakal kepada apa yang akan terjadi. Maka ridho terhadap semua yang kita lewati ini menentukan bentuk atau seperti apa emosi kita hari ini. Kalau ternyata masih dilayut dengan ketidakpuasan dengan jabatan, kecewa dengan masa lalu yang pernah dikecewakan atau dikhianati, ditipu dan seterusnya, maka ini akan terus menggelayuti. Akhirnya kedepannya tidak lagi ada tawakal yang tujuan. Jadi ujung R dan D-nya itu adalah ridho dan tawakal. Ada 16 materi dan kemudian itu bisa kita kupas untuk flashback. Sebenarnya sesuatu yang kita lumrah ketahui ketika dijadikan sebagai satu kajian, maka akan mengantarkan kita pada persiapan untuk ridho dan tawakal dengan posisi usia kita, sehingga tidak lagi ketakutan bahwa kematian itu bukan semata-mata ketiadaan, tapi kata gurunya Imam Al-Qurtubi adalah kepindahan dari fase kehidupan dunia kepada fase selanjutnya, karena tidak ada orang yang mampu menolak, sebagaimana bayi ketika 9 bulan 10 hari di dalam rahim, kalau dikasih pilihan mau lahir ke dunia atau tinggal di rahim, maka tempat yang paling bahagia pada begitu terlahir menangis, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, senang, sampai kemudian menikmati kehidupan dunia ini, maka ada saatnya dia harus berpindah kepada alam barzakh yang ibaratnya tidak ubahnya seperti dia terlahir dari alam dunia menuju alam barzakh. Kita yang sudah terlahir lebih dulu di dunia begitu merindukan bayi, entah anak pertama, cucu pertama, ponakan pertama dan seterusnya, begitu lahir kita sambut. Di alam barzakh juga demikian. Ini juga kitabnya Imam Al-Qurtubi kupas tuntas dalam 5 bab besar, atau kalau dibagi menjadi 4 kemudian. Jadi al-maut, al-ba'ats, al-hasyr, as-sirat, kemudian al-jannah wa nar. Jadi ada bagian dari kitab Al-Tadhkirah itu sekitar 780 halaman. Imam Al-Qurtubi mengupas tentang Al-Tadhkirah bi ahwalil maut wa umur akhir. Jadi insan, manusia ini akan dinilai dengan nilai utamanya itu ada pada jiwa. Sehingga fisik boleh berubah, tapi ketaatan spiritual, ruh imannya ini terus akan meningkat sehingga dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah doa orang yang sudah berusia menjadi sangat sakral. Maka Rasulullah SAW menjadikan ikram li syaibatil muslim, kemudian laisa minna man lam yuqir kabirana, bukan golongan kami yang tidak membiarkan Allah. Kemudian usia lanjut, yang di situ banyak penyakit, banyak keluhan, tapi secara fisik dan rohani Rasulullah menyebutnya khairun nas man qala umruhu hasuna amal.
sebaik-baik manusia adalah yang diberikan usia panjang dan amalnya menjadi semakin baik. Sebaliknya dalam hadis yang sama Rasulullah menjelaskan satu nasi man tala umruhu wa sa'ahmalu, orang yang diberikan usia panjang tapi amalnya semakin buruk. Ini adalah seburuk-buruk umat Rasulullah SAW. Sehingga dari sisi lain kita mengetahui inna insan manusia diciptakan adalah dunia. Dan tadi kita bicarakan seluruh fase itu masuk dalam kata asal. Apakah kita isi dan bahkan mencari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, iman tentang Rasulullah, tentang malaikat, tentang Al-Quran, tentang qadar, tentang hari akhir, maka seluruh ini membutuhkan durasi waktu belajar. Dan kemudian amal soleh menjadi pengejawantahan dari apa yang kita pelajari, lalu membentuk lingkungan taat seperti ini menjadi bagian dari tawasul sabar. Tidak diharuskan menjadi seorang ahli agama atau hadis, menjadikan kita berada pada tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Saya yakin kita jamaah yang rutin di sini, kalau ada yang nggak hadir mas tanyain, bapak sakit ini sudah tawasul. Kita saling mengajar, kita saling nyamperin, maka sudah masuk ke tawasul bil haqqi. Sehingga kebersamaan kita dalam amal saleh itu akan membuat kita selamat dari kerugian yang berpeluang terjadi pada setiap hari. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sedikit ditunjuk sebagai bentuk tawasaw. Ini dua sisi, Pak. Dan yang cenderung paling sering dilupakan adalah para ustaz. Para penceramah yang sering naik cenderung inginnya wasiat tapi tidak terima nasihat. Ini maka alhamdulillah setelah diingatkan, sangat bersyukur setelah salat Jumat di sebuah masjid di Bogor ini, saya tegur sama seorang bapak bajunya putih, tumben dia salat di masjid itu. Dia bertanya, usianya berapa? Saya bilang 43 Pak. Insyaallah 43. Saya terkejut. Alhamdulillah saya dikasih usia muda. Rupanya beliau mengingatkan, dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat dan betul itu yang cenderung dipakai. Tawasul ini Idris memberikan nasihat, saya memberikan nasihat, kita sama. Jadi para penceramah yang duduk, yang mengisi khutbah itu juga butuh nasihat dan harus bersedia menerima nasihat. Itu mana tawasul. Karena kecenderungannya kalau sudah di mimbar atau nanya dibabat aja, beda pendapat dibabat aja, disesat-sesat ini kan keliru. Maka ketika ada yang berbeda, mungkin ada pandangan yang lain, dasarnya berbeda, tidak sama dalil yang dipelajari, tawasul. Maka kepada diri saya pribadi dan semua kita yang cenderung punya kesempatan berbicara di depan orang lain, ayat ini tawasul dikasih panjang itu untuk saling. Pagi ini saya diamanahkan untuk berbagi, maka dengan penuh harap saya juga butuh diberikan masukan. Maka keliru kalau kemudian para guru, para ustadz, para narasumber hanya bersedia untuk memberikan arahan saja dan koreksi untuk dirinya sendiri, ditolak. Ini makna tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Berapa banyak orang secara strata sosial kemampuan yang kemudian viral dulunya sebagai ustaz, belakangan berubah tidak lagi jadi ustaz. Ada yang nyesel dulu pernah ngefans gitu. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqomah dan berjaga pada ulama yang mendampingi. Saya kira itu mudah-mudahan ulasan ini menjadi ilmu untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita istiqomah secara ibadah fisik dan juga roh kita seiring sejalan dengan ibadah yang kita jalani, sehingga kita selamat dari kerugian yang Allah sebut dalam surat Al-Asr. Saya kira itu sebelum ini. Baik, Ustaz. Jazakallah atas
ilmu yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, kayaknya kita hidup dengan tahsin ya. Boleh di murojaah lagi bacaan kami terkait dengan surat Al-Asr. Jadi kuncinya dia tiga ayat pendek ya, tapi di akhirnya kadang-kadang keliru ya. Boleh nanti kita baca rame-rame ayat yang senada juga Al-Qadar ya. Ini juga inna anzalna fi lailatul qadar. Ya, oke, bisa. Ya. Saya mulai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. So, ini kan mirip dengan surat Al-Quran Ihdinas Siratal. Bukan kalau ada yang membaca Ihdinas Siratal, kalau berulang di sini wal 'ashr berubah arti. Wal 'ashr artinya yang sudah kita bahas. Waktu asar atau zaman. Kalau wal 'ashr berubah menjadi demi 10. Dari asyar. Jadi wal 'ashr supaya tidak tanggung. Kita coba huruf yang mirip jangan sampai tertukar. Sa, su, si, boleh? Boleh pakai su. Sa, su, si. Ada as, us, is, boleh? So, su, si. Ujung lidahnya sama Pak dengan sin, cuma bagian belakangnya agak sedikit. Sa, so. As, as. Yang ini yang kita pakai. Wal 'ashr. Yang kita hindari wal 'ashr yang 10 dari asyar. Asyura. Jadi kita ulang. As, us, is dipakai solid. Kalau sin, as, jadi lidahnya datar saja. Bedanya sa, so. Yang kita pakai as, wal 'ashr. Bisa membedakan. Sekali lagi saya baca wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Berarti dulu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Jadi fo-nya kalau jadi syam terbitnya sering kita bukan. Kalau ada yang membuka Quran yang bertuliskan Latin, kalau ejaan Eropa kan sya itu SH. Nah di Indonesia kita pakai SY seringnya. Juga SY itu Latin. ya tulisan kita SH itu kalau bahasa Inggris kayak Photoshop pakai SH. Jadi supaya tidak tertukar awal yang sering hilang tadi huruf ro di bagian awal Alhamdulillah. Baik, ini dulu kita rajin dengan tahsin. Sekarang sudah nanti insya Allah kita akan coba lagi kelas tahsin ini. Baik, ada kata kunci dari Ustaz terkait dengan smart tadi, ya. Smart, mudah-mudahan kita menyimak. Yang pertama itu smart itu sehat, yang keduanya matang, kemudian ada yang bukan. Yang pertama itu adalah betul sehat, kemudian mandiri, kemudian aneh, yang katanya aludo, yang kayaknya adalah tawakal. Baik, siapa? Mas Zeta. Tahu kan Mas Zeta? Ini kayak di kelas kita coba. Itu mandiri. Mandiri itu mandiri untuk kebutuhan pribadi. Jadi tetap mandi itu masih bisa untuk makan bersih, bisa makan sendiri. Terus mandiri ini ada dua, mandiri kebutuhan fisik dan mandiri kebutuhan rohani. Mandiri kebutuhan rohani. Contoh, bacaan sholat tidak lupa. Ruku, sujud, berzikir, mana cara wudhu, cara berhakam, mana najis, mana yang suci, itu bisa namanya mandiri. Jadi dari smart itu sehat, mandiri ada dua, mandiri kebutuhan sehari-hari, kemudian mandiri kebutuhan ibadah. Jadi kalau mandiri kebutuhan ibadah, bisa fisik kita didorong untuk masjid pakai kursi roda, tapi kita masih bisa khusyuk berzikir. Kita masih bisa baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, maka kita berzikir membaca surat-surat pendek yang kita hafal. Kalaupun belum bisa baca Quran, maka sering mendengar bacaan Al-Quran itu bagian dari begitu. Kalau masih ternyata, kalau usia diberikan kemudian maka kita sudah tidak lagi mampu melihat dengan apas, maka mandiri itu adalah mampu berzikir itu minimal, mampu berhubungan dengan Allah SWT dalam khusyuk ibadah. Jadi mandiri secara fisik, jadi sehat ini pilihan makanan, pilihan aktivitas itu sehat. M-nya ini mandiri dengan kebutuhan fisik, mandiri dengan ibadahnya. Di usia tertentu berubah jam istirahatnya, sudah terbangun, Bapak pasti bangun lebih dulu dari saya. Jam 3, jam setengah 2, Bapak sudah bangun di usia 60 ke atas itu terbangun. Mandiri. Nah, maka untuk berwudu, untuk sholat 2-3 rakaat. Ya kalau keluhan ada seorang ibu usia 85 tahun, saya kalau udah sholat itu dari jam 2 atau pas bacaan lupa gimana. Jadi pertanyaan seputar itu dan lupa ini sudah rakaat berapa, maka mandiri di sini bisa menyikapi kondisi lupa. Ilmunya bagaimana? Kalau ragu itu
ragu itu 4 atau 3 ketika sholat, ambil yang 3, tambahkan 1 rakaat meskipun itu rakaat kelima. Lalu bagaimana kalau kemudian gampang angin, ini mandiri secara roh, secara ibadah kita jadi dilengkapi. Kalau misalnya kita berasa kok sepertinya batal atau ragu, saya ini kan sudah nggak bisa lagi tahan bibis, bagaimana menyikapi? Dalam fikih dari zaman dulu para ulama sudah membahas bagaimana dengan bibis yang tidak terhenti atau kontrol. Bagaimana kita menyikapi dan beribadah supaya tidak muncul pemahaman ini sudah najis sampai surat kita sahnya nggak sempat diri secara ibadah kita kepada Allah. Ada materi juga. Ada materi. Apa ini ada programnya sebenarnya. Karena itu yang saya coba gali sehingga mandiri ini menjadi salah satu syarat santri lansia di sebuah pesantren. Jadi yang isalah 3 itu pesantren lansia, syarat santrinya usia 60 tahun. Jadi itu pesantren, santrinya usianya harus berusia 60 tahun ke atas. Ada kesulitan pertama ada juga mantan kepala sekolah banyak. Jadi saya temukan beragam profesi sebelumnya mereka subhanallah memilih untuk mondok. Jadi punya tinggalkan izinkan kami pergi berjuang. Saya dari Allah. Jadi dia bertekad untuk meninggalkan cucu, meninggalkan anak, untuk menyiapkan grup. Tapi poin pentingnya adalah purna karya yang paling sehat adalah berada dengan sehat, mandiri, adaptif, ridho, tawakal. Jadi yang pertama dari sehat, M-nya mandiri, A-nya adaptif, mampu beradaptasi. M-nya ridho, D-nya tawakal. Nah kajiannya itu di ridho dan tawakal. Ridho dan tawakal ini supaya justru yang ingat diri kita adalah balik kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menunjukkan pilih ya tidak smart. Baik, untuk mengikuti kelas smart ini syaratnya kan Pak ya umurnya 60 tahun ke atas. Kelas lanjutan. Baik, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan kepada Ustaz? Ditanyakan ini bagus banget. Baik, silakan. Intinya materi hari ini saya terima 24 tahun yang lalu. Dengan kondisi begitu, apa yang mesti saya lakukan? Saya sekarang mengikuti umumnya Rasulullah dari atas sedikit ke atas umumnya Rasulullah. Dia itu 64 lebih. Saya bisa nasihat dari Ustaz, waktu semakin singkat, makin dekat. Nah ini saya sudah maksimal, rasanya sudah maksimal juga untuk teman-teman ini. Jadi ini teman-teman saya juga di kota yang selalu menasihati saya. Terima kasih. Usia memang misteri. Alhamdulillah 24 tahun yang lalu dan usia itu ada saya tambahnya tidak jauh. Ketika Rasulullah SAW memberikan tuntunan Islam ini sempurna, sampai setelah sempurnanya kemudian Rasulullah diambil yang ditandakan dengan turunnya ayat al-yawma
wa raditu lakum al-Islam dan aku ridho Islam sebagai din. Din ini masuk bukan sekedar agama untuk kita, tapi din adalah aturan, din adalah cara, din adalah cara. Maka ketika cara pandang, bersikap, dan semua tindakan kita mengacu kepada tuntunan Rasulullah SAW, maka inilah Mesianisme. Nah, dalam pertanyaan yang harus tentu Rasulullah SAW kalau kita mengambil khairul amali adwamuha wa infaq, sebaik-baik amal adalah yang bisa dawam, yang bisa rutin dijaga dengan istiqomah wa infaq, meskipun amal itu tidak semua kita bisa bersedekah. Pasti syukur-syukur kalau ada gaji pensiun untuk berbagi ke cucu pun kita berpikir. Belum lagi kalau gaji pensiun itu masih dipotong untuk setoran angsuran biaya sekolah anak atau cucu yang kita dapat. Maka khairul a'mali adwamuha infaq, sebaik-baik amal adalah meskipun sedikit yang penting. Maka butuh kita list apa amal yang mampu kita lakukan ringan tapi rutin. Syekh Ibrahim Al-Akhdar yang paling sepuh di Masjid Nabawi sekarang, beliau ketua para imam dan pengajar Al-Quran di Masjid Nabawi, itu pernah menceritakan bahwa dia pernah didatangi oleh seorang kakek-kakek datang ke masjid, yang setiap datang dia ke masjid itu dia minta dibacakan satu ayat. Dia dekati orang yang bisa dia minta dibacakan Al-Quran satu ayat dia hafal, dibaca berkali-kali. Sampai Syekh Ibrahim Al-Akhdar ini bersaksi di usia dia ke 90 tahun selesai 30 juz Al-Quran dia hafal di Masjid Nabawi. Yang bercerita ini Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Terus ada imam Masjid Kuba, sekarang sudah diganti itu menceritakan ada orang sepuh sudah usia pensiun. Kalau ke masjid dia ambil Al-Quran, dia cari pemuda orang yang bisa baca Quran dan dia minta tolong bacakan saya. Jadi tak bisa baca Quran. Sampai subhanallah Allah kasih kemuliaan untuk wafat di masjid. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Khairul a'mali adwamuha wa infaq, sebaik-baik amal adalah adwamuha yang paling bisa didawamkan, dijaga tetap istiqomah, wa infaq meskipun sedikit sederhana. Insya Allah Bapak dengan datang ke masjid itu sudah bukan lagi online, bukan lagi sedikit. Jadi kan kita berpikir ingin mendalami Quran. Quran itu rizki kita yang Allah berikan itu bisa beragam. Saya justru merasa ngedredek Bapak dengan usia di atas 60 tahun. Saya selalu ketika melihat atau mendengar usia lebih dari 60 tahun, saya bertanya, sampaikah saya itu usia itu? Mungkin Bapak atau Ibu yang melihat usia kami yang masih di angka 4, ya Allah, usia 40, bisa baca Quran. Enggak ada yang jamin kalau bisa sampai pada usia yang lebih dekat khusyuknya kepada Allah usia seperti 60 tahun. Satu hari kita pulang dari sholat di Masjid Nabawi sampai pagi,
yang peluk erat saya. Ustaz, saya rasanya kurang membaca Quran. Ustaz masih dulu. Saya nggak ada yang jamin sampai seperti apa. Kalau kita dalam satu perjalanan yang sama, Allah datangkan ajal yang sama, nggak ada pengaruhnya usia 40 tahun. Karena Rasulullah menyebutkan khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang bisa dawam meskipun apa yang harus dilakukan oleh diri. Yang amal baik didawamkan. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan amal seseorang yang sudah dawam rutin dia lakukan. Kalau dia terhenti karena dua hal, Allah catat dia lakukan. Seseorang yang rutin baca Quran habis subuh, rutin berzikir di waktu tertentu, rutin datang ke masjid, rutin melakukan sesuatu yang adwa wa in qalla. Kalau amal kebaikan ini terhenti dengan dua hal, maka tetap dicatat dan pasti dua hari ini terjadi pada salah satunya atau berpernah. Kalau terhenti sholat duha kita, apa datang ke sini rutin sholat subuh berjamaah lalu terhenti karena dua hal, Allah catat ini yang kita apa dalam kedawamkan jangan. Terhentinya karena sakit dan sabar. Jadi kalau karena sakit kita berhenti, tidak mampu lagi rutin berjamaah, Allah catat berjamaah. Kalau karena safar kita tidak bisa melakukan sesuatu yang rutin, Allah catat berjamaah. Jadi khairul amali adwamuha wa in. Bapak tidak perlu kepikiran saya harus khusus bahasa Arab yang maksudnya tafsir. Enggak. Jadi khairul amali wa in adwamuha wa in. Kemudian nilai dari ibadah ketika lanjut usia ini berlipat. Karena perjuangannya sudah lebih banyak. Nah, sehingga tadi di antara proses kuping yang coba dimunculkan ketika muncul tadi apa namanya rasa cemas, khawatir, sedih dengan semua kondisi, maka ingatlah pesan Rasulullah, Bapak sedang ada di usia terbaik umat Rasul, di mana doanya mudah terkabul, hati itu lebih dekat kepada Allah. Kami ini masih sedang main. Saya masih diajak sama anak saya untuk jalan-jalan pun, naik gunung untuk rekreasi. Jadi di usia yang lebih muda, godaannya lebih banyak. Nah, ketika usia semakin bertambah, untuk dekat kepada Allah lebih dekat. Jadi khairul amali adwamuha wa in qalla. Apa yang harus dilakukan? Apa ibadah yang Bapak pahami, yang Bapak bisa lakukan, maka ini didawamkan. Itulah yang terbaik Rasulullah SAW. Ya, insya Allah dengan kemampuan terbatas yang Allah berikan kepada kami sebagai yang masih lebih muda berbagi seperti ini dan tidak luput dari kesalahan. Mudah-mudahan kita sama-sama berlomba yang terbaik dengan jatuh usia yang berbeda. Jadi saya tidak ada yang jamin bisa dan Bapak sudah sampai pada usia itu dan diberikan waktu yang luar biasa istimewa oleh Rasulullah SAW. Maka ummuhu hasnah. Insyaallah kita sama-sama belajar. Mohon kami yang masih muda ini masih lebih muda ini nasihati supaya tidak hanya satu arah dakwah. Saya kira itu. Di insyaallah dengan iktikaf kita, dengan belajar pada jamaah kita, itu sudah tepat sesuai dengan Rasulullah SAW. Baik kita sama-sama menghadapkan hati kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la nusihana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nastahdika bi hidayatil Qur'an. Allahumma tawaffana muslimin. Allahumma waffiqna fi ta'atik. Allahumma waffiqna bi ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa sadadtahu ولا مريضا إلا شفيته ولا مهموما إلا فرجته. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami pindah dari tempat ini dengan dosa yang terampuni, rasa beban berat yang diringankan, masalah yang diberikan kepada Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan kami yang sakit ini pindah dari tempat ini kecuali keadaan sehat ya Allah. Allahumma ya Allah, irhamna bi rahmatika wasi'ah. La ilaha illa anta subhanaka Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sekali lagi, jazakallah Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Kemudian banyak manfaat yang kita ambil sebagai itibar buat kita dalam kehidupan. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri kajian ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kopi morning, silakan Bapak Ibu di samping kiri.